Ada banyak hal positif yang bisa dilakukan anak di depan smartphone, di depan internet, di depan gadget yang memberikan fasilitas akses internet. Ada pelajaran, ada ceramah agama, ada kelas motivasi, mereka bisa belajar banyak hal, desain, coding, desain grafis, video editing, bahkan mereka bisa menambah kecerdasan. Itu yang dikatakan sebagian orang tua yang mengatakan jangan negative thinking lah sama gadget. Ini sudah zamannya, tinggal mengarahkan anak saja, ya. Jangan dilarang anak kita punya smartphone sendiri. Benarkah anak-anak kita mampu memanfaatkan smartphone, gadget, dan mampu melawan algoritma artificial intelligence sesuai dengan kapasitas otak mereka? Kita cari jawabannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sedikit seperti pengantar di video tadi, orang tua yang beranggapan bahwa smartphone itu bisa menawarkan baik dan buruk bergantung pada penggunanya. Tinggal anaknya diarahkan supaya anak kita mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari smartphone, gadget, internet, dan seterusnya. Yang penting dibimbing, begitu. Ya, benarkah demikian? Oke, saya nggak tahu jawaban teman-teman yang menyimak video ini, tetapi saya sudah lama ngomong ini bahwa anak-anak kita yang masih developing otaknya, yang masih berkembang otaknya, prinsipnya adalah mereka yang belum mature otaknya. Normalnya orientasi mereka pada kesenangan, bukan pada kebutuhan. Jadi meskipun internet itu menawarkan banyak sekali manfaat positif seperti belajar dan lain-lain, tetapi anak-anak kita kalau tidak kemudian didampingi orang tuanya, bukan hanya sekedar dikasih tahu dan diarahkan, mereka nggak mungkin akan mengakses sebanyak-banyaknya kebutuhan di depan internet seperti belajar hal-hal positif seperti belajar ceramah agama, belajar misalnya hal-hal positif lainnya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena memang otak yang belum matang. Jika ada dua pilihan, misalnya ada National Geographic atau Netflix, mereka akan milih mana? Pasti Netflix. Silahkan. Anak-anak yang remaja, yang belum dewasa, jika dikasih pilihan misalnya ceramah agama dengan misalnya video hiburan, mereka akan memilih video hiburan. Nggak percaya ucapan saya, silahkan buktikan. Jika ada anak yang ternyata memilih ceramah agama dibandingkan hiburan, boleh jadi ada dua kemungkinan, dia memang dewasa terlalu dini, atau yang kedua pencitraan saja ketika di depan orang tuanya. Tapi kalau tidak di depan orang tuanya, mereka akan memilih mana, begitu. Saya sudah lama bicara ini, tapi banyak orang yang tidak percaya dengan ucapan saya, begitu, ya. Barangkali kalau bukan saya yang bicara, seorang menteri yang bicara, orang akan lebih percaya. Ya, coba simak video berikut ini. Saya agak-agak bersuara mengenai ini akhir-akhir ini. Saya tuh mendidik anak-anak saya untuk nggak ngelihat HP aja lagi makan. Itu perlu 4-5 tahun. Tapi sekarang mereka udah disiplin. Kalau kita lagi makan, anak-anak saya tuh udah otomatis nggak megang HP. Dan rata-rata anak-anak kita tuh megang HP 9-10 jam. Kebanyakan TikTok, Instagram. Nah ini kan ada buku yang keren banget, ada TikTok yang kayaknya lebih keren. Nah gimana nih tabrakannya nih, ngaturnya? Bukan kayaknya Pak Gita. Ini satu hal yang saya suka selalu ngejelasin kepada orang tua gitu ya. Gimana nih anak saya kecanduan sama gadget gitu kan. Nggak bisa, susah banget emosional. Ya iya, kalau gadget aksesnya ada di situ, ya udah jelas buku bakal kalah.
PR bakal kalah. Lebih serem lagi temen bisa kalah. Itu lebih damaging lagi ya. Relationship kita sama anak kita bisa kalah. Gak ada deh yang ngalahin gadget, udah gak bisa. Gak ada yang bisa ngalahin psikologi antara apa yang YouTube sama TikTok sama Instagram atau game ngelawan manusia otak umur 5 sampai 15 tahun. Itu gak mungkin. Kalah udah pasti. Otak remaja sampai ke apalagi anak balita. Anak balita umur 1 tahun itu udah langsung zoom. Dia bakal figure out an Android dalam waktu beberapa menit. Dan itu terlalu fascinating, terlalu engaging buat dia. Jadi don't try to fight. Jadi maksud saya adalah you cannot win that battle. The only way to do it is remove that ini. You need to remove it. So di rumah tangga saya nggak ada itu gadget. Ya paling gadget boleh digunakan untuk foto dada. Mau foto dada atau kita komunikasi sama nenek dan lain-lain atau teman-temannya dia mau nelpon boleh. Di luar itu nggak ada itu gadget, nggak ada gadget. Saya ngasih layar nggak masalah setiap hari. Saya ngasih setengah jam nonton film. Tapi rame-rame kita nonton sambil diskusi, bacain what happened to Elsa, is she right, ya kan gitu kan. Seminar Frozen itu sering. Saya punya 3 putri soalnya, jadi seminarnya itu cuma Frozen, kadang-kadang seminar My Little Pony itu repot banget tapi. I hate that, I hate it. Kadang-kadang kita harus do the things we hate. I hate My Little Pony, I don't know why. Tapi terpaksa masuk ke dalam Rainbow Dashes struggle gitu. Ya, tapi nggak bisa buat orang tua. Jadi setiap kali saya tanya gimana? Ya kenapa dikasih gitu? Oh iya karena kalau nggak dikasih anak saya meledak-meledak. Ya gimana? Anda kasih anak Anda alkohol atau rokok atau itu nggak? Atau narkoba? Kasih nggak? Nggak kan? Iya kan? Kalau kita ngomongin hal-hal seperti itu ya kita ada alasan kenapa nggak boleh anak-anak karena dia brainnya masih developing. Ya sama aja gitu. Jangan kasih dia that drug dulu gitu loh. Itu kalau bisa di limit. Oh tapi nanti sekolah gimana? Selalu alasannya itu. Materi sekolah dan lain-lain. Oke. Kalau rata-rata sekarang laptop dibandingin Android harganya udah mulai sama nggak? Iya nggak? Jadi itu juga bukan alasan. Kalau Anda bisa afford, Anda juga bisa afford a laptop. Oke, untuk yang kriteria yang ekonominya rendah memang tidak bisa. Ini susah ya. Mungkin mereka cuma ada 1 Android di rumah tangga dan banyak masyarakat Indonesia. Tapi yang komplain ke saya bukan itu. Yang komplain ke saya adalah middle class ke atas. Gitu, mengenai ketagihan ini. Jadi menurut saya at the end of the day kalau orang tuanya udah ketagihan sama gadget susah juga anak dia concern. Jadi saya selalu throw a mirror gitu. Tapi ibu bapaknya saat makan malam on the gadget nggak langsung diem gitu kan. Jadi susah kalau satu keluarga ketagihan it's hard. Tapi you have to remove that element. You have to remove it. Nah, Mas Menteri di video tadi bilang apa? Ya, dia sendiri yang sebagai salah satu seorang pengusaha teknologi mengatakan we cannot win the battle. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan psikologi media sosial. Ya, satu-satunya cara, the only way is to remove. Maka Mas Menteri bilang di rumah saya nggak ada yang namanya gadget. Artinya anak-anaknya tidak dikasih gadget. Anak-anak hanya boleh menggunakan gadget ya di nonton YouTube bareng-bareng dengan orang tuanya. Kan begitu. Coba simak sekali lagi videonya. Jadi don't try to fight. Jadi maksud saya adalah you cannot win that battle. The only way to do it is remove that ini. You need to remove it. So di rumah tangga saya nggak ada itu gadget. Ya, Nadiem Makarim, Pak Menteri bilang bahwa dia tidak mengizinkan anaknya sampai umur 15 tahun. Mungkin karena anak-anaknya masih kecil, ya, belum merasakan. Kalau saya sendiri merekomendasikan anak-anak kita punya gadget nanti umur kira-kira 18 tahun. Itu pun kalau anak kita memang terbukti dewasa begitu. Di bawah itu ya dipinjamkan, didampingi orang tuanya dan digunakan hanya saat dibutuhkan. Ketika untuk nonton yang senang-senang ya kita batasan seminggu sekali bukan tiap hari. Tapi kalau untuk kebutuhan ya tiap hari. Ya, Anda bisa menyimak bagaimana teknik pendampingan menggunakan gadget dalam video 3D yang saya sudah lama buat. Gitu. Jadi 10 tahun yang lalu saya sudah lama ngomong ini tapi mungkin
belum banyak yang membuktikan karena waktu 10 tahun yang lalu media sosial baru muncul, belum kerasa gitu. Tapi secara nalar logik kita seharusnya anak-anak kita yang belum matang, nggak mungkin mereka akan memenangkan pertempuran, mereka akan pertempuran dengan kecerdasan buatan. Mereka tidak mungkin akan mendahulukan kebutuhan daripada kesenangan, tidak mungkin. Ya, jadi kalau saya, Anda boleh tidak setuju dengan pendapat saya, terus saja. Jangan coba-coba ngasih gadget sama anak yang belum dewasa, karena kita tidak akan mungkin memenangkannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.